Esselamualeyküm paşam. Aleykümselam hünkârım. Kali ini kita akan mengupas kisah dua sosok pilar dari Kekaisaran Ottoman. Yang satu, seorang laksamana legendaris penakluk lautan, dan yang satunya lagi, seorang arsitek jenius yang membentuk cakrawala sebuah kota. Keduanya, di bawah satu sultan yang sama, berhasil membangun sebuah era keemasan. Nah, pertanyaan ini membawa kita langsung ke jantung pemerintahan Sultan Sulaiman yang agung. Kekuasaannya itu ditopang oleh dua orang jenius yang luar biasa. Hayreddin Barbarossa di lautan dan Mimar Sinan di daratan. Coba bayangkan Istanbul di abad ke-16. Kekuatan Kekaisaran Ottoman itu diproyeksikan oleh dua ahli di bidangnya masing-masing. Yang satu adalah sang penguasa ombak, sementara yang satunya lagi adalah sang pemahat batu. Walaupun area kerja mereka beda banget, yang satu lautan luas, yang satu daratan kokoh, keduanya punya satu tujuan yang sama, mengabadikan kejayaan Sultan Sulaiman dan kekaisarannya untuk selamanya. Nah, salah satu kekuatan terbesar Kekaisaran Ottoman adalah sistem meritokrasinya. Mereka punya cara unik untuk mengangkat talenta-talenta terbaik. Latar belakang itu nggak jadi masalah, yang penting adalah keahlian. Sistem inilah yang memungkinkan dua sosok dari dunia yang sangat berbeda ini bisa naik ke puncak. Jadi, gimana sih perjalanan karir mereka? Walaupun mereka mulai dari titik yang berbeda, takdir akhirnya mempertemukan mereka berdua di puncak kekuasaan kekaisaran. Coba kita lihat lini masa ini. Kelihatan jelas banget kan bagaimana karir Barbarossa dan Sinan mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman. Mereka ini bisa dibilang arsiteknya era keemasan Ottoman, baik secara harfiah maupun kiasan. Masing-masing dari mereka menaklukkan elemen yang berbeda. Barbarossa, dia menaklukkan lautan yang ganas dan tak terduga, sementara Sinan, dia menaklukkan batu yang keras dan kokoh, mengubahnya jadi mahakarya yang abadi. Oke, puncak karir Barbarossa itu terjadi pada tahun 1538. Saat itu, kekuatan-kekuatan besar Eropa bersatu di bawah bendera Liga Suci. Tujuannya, merebut kembali kendali Mediterania dari tangan Ottoman. Ini pertarungan hidup mati untuk supremasi. Di pertempuran Preveza, kondisi Barbarossa itu benar-benar gak menguntungkan. Jumlah armadanya kalah jauh. Armada Liga Suci yang dipimpin laksamana legendaris Andrea Doria punya lebih dari 2 kali lipat kapal. Di atas kertas, ini kayak misi bunuh diri. Tapi apa yang terjadi? Dengan taktik yang super brilian, Barbarossa berhasil meraih kemenangan telak. Hasilnya, Mediterania praktis jadi danau Ottoman selama 3 dekade berikutnya. Ini mengamankan jalur perdagangan dan kekuatan kekaisaran secara total. Nah, kalau Barbarossa adalah penguasa lautan, maka Sinan adalah penguasa daratan. Dia nggak menaklukkan dengan pedang, tapi dengan cetak biru dan perhitungan, mengubah wajah Istanbul untuk selamanya. Skala karyanya, wah sungguh luar biasa. Bayangkan lebih dari 400 bangunan, mulai dari masjid-masjid megah yang seolah menyentuh langit, jembatan kokoh yang menghubungkan kota, sampai sekolah yang mencerahkan generasi, semua lahir dari kejeniusannya. Puncak karyanya bisa dibilang adalah Kompleks Sulaimania. Bangunan ini begitu megah dan penting, sampai-sampai saat peresmuannya, Sultan Sulaiman sendiri berkata kepada Sinan, "Engkau telah membangun rumah Allah. Ini adalah hakmu untuk membukanya dengan doamu." Itu adalah sebuah penghormatan tertinggi dari seorang penguasa kepada arsiteknya. Tapi, apa sih yang menyatukan kedua raksasa ini lebih dari sekedar pengabdian mereka pada sultan? Jawabannya itu ada di fondasi spiritual mereka. Iman yang kuat, ritual yang khusyuk, dan keyakinan yang sangat mendalam. Kita lihat ritual peluncuran kapal perang ini. Ini tuh bukan sekedar proses teknis biasa. Ini adalah sebuah upacara sakral di mana kekuatan militer dan keyakinan spiritual dilebur jadi satu. Prosesnya itu penuh makna. Mulai dari penentuan tanggal baik oleh ahli nujum sampai hewan kurban yang dipersembahkan tepat saat kapal menyentuh air. Setiap langkahnya dirancang untuk memohon berkah dari Yang Maha Kuasa. Bahkan ayat Al-Quran yang dibacakan yang merujuk pada Bahtera Nuh itu seolah mengikat setiap kapal baru dalam armada Ottoman ke sebuah warisan suci yang usianya sudah ribuan tahun. Kesalehan ini bukan cuma ritual kenegaraan, tapi juga benar-benar meresap dalam kehidupan pribadi Barbarossa. Dia membagi malamnya untuk ibadah, membangun fasilitas umum seperti masjid dan sekolah.
Dan yang paling penting, dia punya kebiasaan mulia. Sebelum memulai pelayaran, dia selalu membagikan sedekah kepada fakir miskin di Istanbul. Baginya, kemenangan di laut itu dimulai dengan kerendahan hati dan mencari berkah di darat. Pada akhirnya, warisan kedua pilar kekaisaran ini gak cuma berdiri berdampingan, tapi juga menyatu, meninggalkan jejak yang abadi di jantung kota Istanbul. Ketika Barbarossa wafat pada tahun 1546, sebuah ungkapan menggema di seluruh kekaisaran. Mate Raisul Bahar, artinya sang pemimpin lautan telah tiada. Kekaisaran benar-benar kehilangan laksamana terbesarnya. Ia dimakamkan di tepi selat Bosporus, di sebuah makam yang sampai hari ini menjadi penanda penting di Istanbul. Makamnya, yang dikenal sebagai Barbaros Hayreddin Pasha Turbesi, menjadi tempat yang disucikan. Para laksamana Ottoman setelahnya selalu berziarah ke sini untuk berdoa sebelum berangkat berperang, melanjutkan tradisi kesalehan sang pendahulu. Nah, untuk membangun sebuah monumen sebesar ini tentu butuh arsitek yang sepadan kan? Dan arsitek itu tentu saja Mimar Sinan. Inilah titik di mana takdir dua pilar kekaisaran ini bertemu untuk terakhir kalinya. Sang ahli batu membangun peristirahatan terakhir untuk sang ahli kelautan. Sebuah penghormatan terakhir dari satu jenius untuk jenius lainnya. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Apa yang bertahan lebih lama? Kemenangan di laut atau bangunan dari batu? Kisah Barbarossa dan Sinan mengajarkan kita bahwa keduanya sama-sama penting. Kejayaan sebuah kekaisaran itu tidak dibangun hanya di atas satu pilar, tapi dari perpaduan sempurna antara kekuatan dan keindahan, penaklukan dan penciptaan. Sebuah warisan yang terbukti tetap abadi.